Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya masih akan membahas seputaran sejarah. Nah, sejarah yang akan saya bahas adalah sejarah tentang Sumpah Pemuda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sejarahnya. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana ikrar Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Keputusan ini menegaskan bahwa cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar bisa disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Nah, Sumpah Pemuda sendiri tercetus dalam Kongres Pemuda kedua, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun 2 tahun sebelumnya, seperti diungkapkan Sudio lewat buku Perhimpunan Indonesia, sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada yaitu tahun 1989 telah dilakukan Kongres Pemuda 1 mulai dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau sekarang berubah nama menjadi Jakarta. Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Batak, Jong Celebes, dan masih banyak lagi. Tujuan dari Kongres Pemuda I itu seperti dikutip dari buku Peranan Gedung Keramat Raya 106 dalam melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1996 yang merupakan karya dari Mardana Safwan, menyebutkan bahwa satu, untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda I itu diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Lalu setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakatilah bahwa Kongres Pemuda kedua akan segera dilaksanakan. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan selama 2 hari, yakni dari tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau sekarang diubah menjadi Jakarta. Nah, di hari pertama Kongres Pemuda kedua ini, Kongres Pemuda kedua menempati Gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari keduanya diadakan di Gedung Osjava atau sekarang menjadi Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Adapun tujuan dari diadakannya Kongres Pemuda kedua itu adalah satu, untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia. Yang kedua adalah untuk membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta yang ketiga adalah untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, kongres ini sendiri diikuti lebih banyak peserta daripada kongres sebelumnya, yakni pada kongres pertama, termasuk para Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Batak, dan masih banyak lagi. Lalu, hadir pula beberapa perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa yang ada di Indonesia dalam Kongres Pemuda kedua ini. Namun, asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Adapun, gedung yang nantinya akan menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Si Kok Leong
Nah, gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Adapun susunan panitia Kongres Pemuda kedua ini seperti yang dituliskan Ahmad Syafi'i Ma'arif melalui buku Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan tahun 2009 adalah 1. Sugondo Jojo Puspito yang merupakan ketua dari Kongres Pemuda kedua ini berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Lalu wakil ketuanya adalah RM Joko Marsaid yang berasal dari Jong Java, lalu sekretarisnya adalah Muhammad Yamin yang berasal dari Jong Sumatera Bon, lalu bendaharanya ada Amir Syarifuddin yang berasal dari Jong Batak Bon, kemudian pembantu 1 yaitu Johan Muhammad Chai yang berasal dari Jong Islam Bon, kemudian pembantu 2 yaitu R. Kaja Songkana yang berasal dari Pemuda Indonesia, lalu pembantu ketiga ada RCI Sedok yang berasal dari Jong Cilebes, pembantu keempat yaitu Johannes Leimena yang berasal dari Jong Ambon, dan yang terakhir adalah pembantu kelima yaitu Muhammad Rojani Suud yang berasal dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, pada Kongres Pemuda kedua ini hadir pula Wage Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda kedua ini dengan alunan biolanya, di mana lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kalinya dalam Kongres Pemuda kali ini oleh Doli Salim yang tidak lain adalah putri dari Haji Agus Salim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isi dan makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada tanggal 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda kedua bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang makna yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan, di mana Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Menurut Sri Sudarmiatun, dalam buku yang berjudul Makna Sumpah Pemuda tahun 2012 menyebutkan bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda antara lain 1. Nilai patriotisme, 2. Gotong royong, 3. Musyawarah untuk mufakat, 4. Cinta tanah air, 5. Kekeluargaan, 6. Persatuan dan kesatuan, 7. Kerukunan, 8. Kerjasama, 9. Cinta damai, serta 10 adalah tanggung jawab. Maka, Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik, bukan untuk terpecah belah dalam pusaran konflik antar sesama anak bangsa itu sendiri. Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Menurut buku Literasi Politik tahun 2019 yang ditulis oleh Gun Gun Herianto dan kawan-kawan, diungkapkan bahwa ikrar
sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana ikrar ini atau ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di area Kongres Pemuda kedua dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, lintas agama, dan lintas daerah, nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, sekian video dari saya tentang Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.